Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah atasku. Kaulah benteng hidupku, terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut dan gemetar. Walau badai menggebu, Kaulah tempatku berlindung. Hanya
satu tekadku, takkan tinggalkan imanku. Mujizat kemenangan kan nyata kala ku berseru kepadamu. Maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuh di sekeliling. Dalam kemahmu kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Kepalaku mengatasi musuh di sekeliling. Dalam kemahmu kan ku persembahkan korban pujian, sorak kemenangan. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun terserap dengan vitamin, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan. Saat ini, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turka Hiwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja KKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Gemit kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita.
Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Mari juga terus doakan pembangunan gedung ibadah KKS Grogol di Ruko Aldiron dan Mogot, agar Tuhan memberikan kelancaran juga kekuatan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Mulai hari ini, tanggal 27 Maret, kita memulai doa puasa Daniel secara korporat selama 21 hari sampai dengan tanggal 16 April 2022. Kita akan berdoa puasa untuk lawatan Tuhan atas bangsa dan negara, kota, gereja, serta keluarga kita. Di dalam doa puasa, biarlah kita semakin peka sehingga dapat mengerti kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga, bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata MTH dengan tema Hidup Ini Singkat, Jadilah Bijaksana. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan berkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang, agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Shalom semua saudara terkasih, Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang memelihara kehidupan kita dengan sempurna, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferry Felani. Mari ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mau diberkati oleh firman Tuhan dan berdoa syafaat dan diberkati dengan doa berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup bersama Tuhan penuh dengan kemenangan saudara. Betapa indahnya hidup bersama Yesus. Haleluya. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setia
Tuhan Yesus. Amin. Di situ kita mendapat kemenangan. Haleluya. Saudara, mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, Kau harapan di dalam hidup kami. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang pasti memiliki masa depan, tetapi nggak semua orang memiliki masa depan yang baik. Dan saya percaya Tuhan Yesus rindu untuk memberi kita masa depan yang penuh harapan. Shalom Jemaat GKS FBC, saya Pastor Ferry Felani dan hari ini saya rindu untuk berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Saya mau ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ketika membaca firman ini, kita rindu untuk mengatakan amin. Yes, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu untuk memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kita hari depan atau masa depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah janji Tuhan untuk kita semua orang percaya. Katakan amin. Ini adalah janji Tuhan buat setiap kita. Tetapi ini yang saya juga percaya bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang rindu memberikan janji kepada kita, tapi Dia juga rindu untuk membawa hidup kita berjalan dalam penggenapan janji Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, jangan puas hanya sekadar menerima janji Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita juga bertumbuh dan dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan dalam penggenapan janji Tuhan. Nah, bedanya di sini. Kalau saya bilang sama istri saya, sayang, tahun depan kita liburan ke Amerika yuk. Itu janji, karena tahun depan. Saya beli tiket pesawat, saya pesan hotel, saya siapkan semua akomodasi, uang untuk transport untuk jajan di sana, untuk makan di sana, saya udah siapkan semua. Tapi sebelum kami berangkat itu masih janji. Sampai waktunya tiba dan saya ada di airport bersama keluarga saya, itu pun masih janji. Ketika kami naik pesawat dan tiba di Amerika, mendarat di Amerika, maka itu bukan lagi janji, Bapak Ibu sekasih. Itu sudah apa? Penggenapan janji. Nah, Allah kita adalah Allah yang rindu bukan hanya memberikan janji-janji kepada kita, janji kesembuhan, janji keselamatan, janji pemulihan, janji kemenangan, janji penyertaan. Bukan hanya janji yang Dia berikan, tapi Dia juga Tuhan yang rindu untuk membawa hidup kita berjalan dalam penggenapan janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau
hari ini atau hari-hari ini atau memasuki tahun 2022 ini Anda memegang teguh janji Tuhan, it's good. Tetapi pastikan tahun ini juga, di tahun 2022, Anda mengalami kehidupan yang berkemenangan karena Anda berjalan menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan satu janji Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan yang rindu untuk memberi kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan kecelakaan, bukan rancangan yang membawa malapetaka, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberi kita masa depan yang penuh harapan. Setiap kita punya masa depan, tapi nggak semua dari kita punya masa depan yang baik. Ada yang punya masa depan yang kacau balau, yang penuh dengan kekalahan, yang perlu dengan kehancuran. Tetapi saya percaya bahwa kalaupun hari ini kita mengalami keadaan apapun, saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, maka kita akan dibawa pada masa depan yang penuh pengharapan. Nah, kita ingin belajar tentang masa depan yang penuh harapan ini dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi apa yang kita perlu tahu, bahwa janji ini nggak terjadi begitu saja. Yeremia 29 ayat 11 ini tidak terjadi begitu saja dalam hidup kita tanpa kita mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, dan tahu step-step apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang akan membawa kita pada penggenapan janji Tuhan. Karena itu mari kita lihat ayat-ayat di atasnya. Bapak Ibu kasih, saya ajak kita melihat dari ayat yang ke-4 sampai terus ayat yang ke-10, sehingga kita mengerti bagaimana Tuhan dapat membawa kita pada penggenapan janji Tuhan, yaitu memperoleh masa depan yang penuh pengharapan. Nah, saya ajak kita untuk melihat dari ayat yang ke-4 dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah begini. Ketika umat Tuhan menerima sebuah janji yang too good to be true, terlalu indah untuk menjadi kenyataan, memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pertanyaan saya adalah, di manakah umat Allah berada saat itu? Di manakah bangsa Israel berada saat itu? Jawabannya dari Yeremia 29 ayat yang keempat dikatakan bahwa mereka ada dalam pembuangan di Babel. Dengan kata lain, ketika mereka menerima janji Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu indah, mereka sedang berada dalam titik terendah dalam hidup mereka. Umat Tuhan sedang berada dalam titik nol mereka. Mereka berada di pembuangan di Babel. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pembuangan di Babel itu bukan Disneyland, itu bukan Dufan, itu bukan di Universal Studio, itu bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang enak. Pembuangan adalah tempat di mana bangsa yang ditaklukkan, dikalahkan oleh bangsa yang lain akan dibuang di situ sebagai budak, akan dihancurkan di situ, akan hidup dalam perbudakan. Bahkan dalam salah satu referensi buku teologi dikatakan bahwa tujuan pembuangan adalah untuk menghapuskan identitas sebuah bangsa. Jadi bangsa Israel sedang berada dalam kekalahan. Umat Tuhan sedang berada dalam kekalahan. Bahkan dikatakan di referensi yang lain, mereka menggantungkan kecapi mereka. Tidak ada lagi penyembahan. Begitu desperate-nya mereka, begitu putus asanya mereka berada dalam titik nol. Tetapi di momen itu, dalam keadaan seperti itu, waktu umat Allah berada dalam titik terendah dalam hidup mereka, disitulah Tuhan berbicara, menyampaikan janjinya bahwa aku memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, kalau ada jemaat Tuhan yang hari ini Anda sedang berada dalam titik terendah dalam hidup Anda, ini pesan Tuhan buat Anda, yaitu Tuhan punya janji buat Anda untuk membawa hidupmu masuk pada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan belum selesai dengan penyakitmu. Tuhan belum selesai dengan kebangkrutanmu. Tuhan belum selesai dengan kekalahanmu. Karena setelah ini Allah rindu untuk mengerjakan mujizat dan terobosan dalam kehidupanmu. Ada masa depan yang penuh pengharapan di tengah-tengah titik nol. Pembuangan di Babel. Kata Babel atau kata Babylon itu punya pengertian begini. Babylon atau Babel punya pengertian confusion. Confused, kebingungan. Kalau kita berada dalam titik nol, kita bingung jalan keluarnya di mana, saya harus ngapain untuk bisa keluar dari masalah ini. Atau dalam referensi yang lain, dalam Kejadian 11 tentang Menara Babel, dikatakan bahwa arti nama Babel adalah kacau balau. Mungkin hari ini kita merasa bahwa keuangan kita kacau balau, pernikahan kita kacau balau, kehidupan anak-anak kita kacau balau, pelayanan kita mungkin kacau balau, kesehatan kita atau kesehatan keluarga kita mungkin kacau balau.
Dengar baik-baik bahwa ada janji Tuhan buat kita kalau kita adalah umat pilihannya. Bahwa Tuhan di tengah-tengah titik nol kita, di titik terendah dalam hidup kita, Dia punya janji buat kita Bapak Ibu untuk memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. So, kita harus buat apa untuk kita bisa masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan? Untuk kita bisa melangkah dalam penggenapan janji Tuhan di tengah-tengah kita berada dalam titik nol. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya di ayat yang kelima. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. Ini dia. Kita akan belajar tentang 3 hal atau 3 step yang perlu kita lakukan untuk membawa kita pada penggenapan janji Tuhan, yaitu masuk ke dalam masa depan yang penuh pengharapan. Dan ini poin yang pertama atau step yang pertama. Yang pertama di ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan ini dia. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana, di mana? Di pembuangan di Babel. Agar di sana, di mana? Di titik terendah, titik nol dalam kehidupan kita. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Ini poin yang pertama buat kita untuk kita bisa masuk ke dalam masa depan yang penuh pengharapan, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah di tengah-tengah titik nolmu, di tengah-tengah titik terendah dalam hidupmu. Ini yang pertama, just do your best. Tetap lakukan yang terbaik, tetap beri yang terbaik. Hari-hari itu umat Tuhan ketika mereka ada di pembuangan, mereka tuh gak nafsu ngapa-ngapain, gak kepengen ngapa-ngapain. Mereka meratapi kondisi mereka, meratapi keadaan mereka. Mereka bertanya, why kami umat pilihan Allah? Why Allah yang pemenang, Allah yang perkasa, yang di dalam sejarah telah membelah laut merah dan sebagainya, mana kami kalah hari ini? Tetapi di situ Tuhan berkata, ada firman, dirikanlah rumah, buatlah kebun, menikahlah dan sebagainya. Just do your best. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau kita hari-hari ini sedang mengalami masalah yang begitu berat, bertubi-tubi, jalan buntu, titik nol dalam kehidupanmu, jangan tawar hati, jangan pasif, jangan diam aja. Justru dalam keadaan tersebut, Anda perlu untuk menguatkan rohmu, untuk mendesak maju, untuk mendorong, untuk mengerjakan terobosan, untuk tetap memberi yang terbaik di dalam titik nolmu. Saya mengerti banget, saya tahu banget kalau orang ngalamin titik nol, gak pengen ngapa-ngapain. Ingin ngunci diri, ingin mengasihani diri, ingin menyalahkan keadaan. Kita kecewa dengan atasan, kita kecewa dengan orang-orang di pelayanan, kita kecewa dengan keluarga. Kenapa gak ada orang yang mengerti saya? Kenapa anak-anak saya gak peduli dengan saya? Kenapa pasangan saya gak bisa mengerti saya? Dan sebagainya. Tetapi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, di tengah-tengah Anda mengalami titik nol, tidak akan ada mujizat kalau Anda diam saja. Tidak akan ada terobosan kalau Anda cuma meratapi keadaanmu dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atau membuat excuse, membuat alasan. Ini waktunya, just do your best. Tuhan bilang apa? Dirikan rumah, buatlah kebun, menikahlah, hiduplah normal agar di sana. Di mana? Di pembuangan di Babel, di tempat yang orang bilang di tempat yang salah, di tempat yang enggak banget. Tapi justru di situ, di tempat yang paling enggak banget. Kalau Anda disertai Tuhan, Anda diurapi Tuhan, Anda menaati kebenaran firman Tuhan, di tempat yang salah sekalipun, Anda bisa berbuah-buah, Anda bisa menjadi maksimal di tempat yang salah. Karena di titik nolmu, kamu melakukan yang terbaik. Just do your best. Ada orang-orang yang kadang-kadang bilang, ya percuma saya memberi yang terbaik, Pastor, saya udah kerja lama di tempat ini, gak pernah dihargai, gak pernah diangkat. Udah deh, kalau saya digaji 5 juta, saya kerjanya 5 juta aja. Udah, gak usah lebih-lebih, percuma gak akan dilihat. Betul, kadang-kadang ada orang-orang yang ngerasa gak adil. Ya udah deh, aku dikerja 5 juta, digaji 5 juta, kerjanya 5 juta aja. Bahkan ada yang sebaliknya yang begini, aduh saya kerja digaji 5 juta, saya kerjanya 3 juta aja deh. Saya turunin kinerja saya gak mau kasih yang terbaik. Kenapa? Karena saya kecewa. Ada banyak orang-orang yang kecewa, dan karena kecewa, dia berhenti melakukan yang terbaik. Ada karyawan-karyawan yang kecewa yang berhenti melakukan yang terbaik di perusahaannya. Ada
pelayan-pelayan Tuhan yang karena kecewa di pelayanan dengan pemimpinnya, dengan ketua departemennya, dengan teman pelayanannya, akhirnya apa? Mereka berhenti melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kecewa. Ada orang-orang juga di dalam rumah tangga, dalam pernikahan yang karena kecewa sama pasangannya, berhenti melakukan yang terbaik, berhenti memberi yang terbaik dalam pernikahannya. Bapak Ibu sudah dikasih, dengarkan baik-baik. Kalau kita berhenti memberi yang terbaik di karir kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di keluarga kita, di kantor kita, jangan kaget, jangan terkejut kalau kita juga tidak akan dapat yang terbaik. Jangan terkejut kalau kita akan melihat kondisi akan semakin buruk, pernikahan kita semakin buruk, karir kita semakin buruk dan sebagainya. Karena kalau kita nggak memberi yang terbaik, ya itu hasilnya. Dan ingat baik-baik, kekecewaan yang dibiarkan akan membuat kita berhenti memberi yang terbaik. That's why di tengah-tengah kita mengalami titik nol, atasi kekecewaanmu, berharap pada Yesus, lihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan. Bukan manusia yang bisa buka jalan buat kita, Tuhanlah yang buka jalan buat kita. Itu sebabnya atasi kekecewaan kita. Kalau Anda digaji 5 juta, lakukan yang terbaik, bekerjalah lebih daripada sebagaimana Anda digaji. Kalaupun hari ini orang-orang terdekatmu, orang-orang yang bekerja bersama dengan engkau tidak melihatnya, tidak memperhitungkannya, saya percaya Tuhan tidak pernah diam. Dia tidak pernah tertidur. Akan ada orang lain yang satu kali akan melihat apa yang Anda lakukan. Sehingga satu kali Tuhan akan buka pintu promosi dalam kehidupanmu. Tetapi kalau orang gak memberi yang terbaik, kalau dia digaji 5 juta, dia kerja 5 juta, orang akan bilang apa? Ya pantas digaji segitu. Kenapa? Karena kerjanya cuma segitu. Tapi kalau kita kerja di bawah sebagaimana kita digaji, orang bilang apa? Ya kemahalan gaji dia. Dikasih 5 juta kerjanya cuma begitu doang. Tapi kalau kita memberi yang terbaik, orang akan bilang, digaji berapa dia? Serius cuma segitu? Ini adalah orang yang lebih daripada apa yang kita bayangkan loh. Dan satu kali saya percaya Tuhan bisa buka jalan buat kita. Nah itu yang pertama, adalah di tengah-tengah titik nol kita, di tengah-tengah titik terendah dalam kehidupan kita, tetap lakukan yang terbaik. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu, karena dengan kekuatan kita sendiri nggak mungkin bisa, bener nggak? Daging kita tuh maunya berontak. Kalau kita dikecewakan, ngalamin titik nol, daging kita maunya mengasihani diri. Tapi saya percaya kita hidup bukan hanya dengan kemampuan jasmani dan mental kita, tapi kita hidup dengan potensi manusia batiniah kita, manusia roh kita yang penuh dengan roh daripada Roh Kudus. Dan itu akan memampukan kita untuk hidup dengan kekuatan ekstra daripada Allah. Ini yang pertama. Yang berikutnya, saya ajak kita untuk melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini adalah poin yang kedua. Berbicara tentang bagaimana kita bisa masuk dalam masa depan yang penuh pengharapan. Ini adalah step yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini poin yang kedua. Jadi ternyata ketika bangsa Israel ada di pembuangan, ada banyak nabi-nabi palsu muncul, bernubuat, menyampaikan pesan yang katanya firman Tuhan. Ternyata bukan. Tuhan tidak mengutus mereka, dan nubuatan yang mereka sampaikan adalah nubuatan palsu. So, dari ayat ini kita bisa belajar apa? Kita bisa tarik poin apa sebagai step yang kedua untuk membawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Ini poin yang kedua. Di tengah-tengah titik nol kita, di tengah titik terendah dalam kehidupan kita, jadilah orang yang memiliki kepekaan untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Saya ulangi ya, ketika kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita, kita ngerasa enggak banget nih, hidup gue enggak banget nih. Miliki kepekaan. Justru momen seperti itu Anda harus memiliki kepekaan untuk mengenali, bisa membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, ngalamin titik nol, titik terendah, saya yakin, saya percaya banget akan ada banyak orang yang datang dengan memberikan banyak nasihat gitu ya. Ada banyak suara-suara dari sekitar kita. Gini aja, gitu aja. Kalau gua sih gua giniin. Itu akan banyak muncul suara-suara nasihat dari mulai yang paling nggak bener sampai yang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kelihatannya masuk akal, tetapi tidak sejalan dengan firman Tuhan.
Disinilah sebagai umat pilihan Allah, disinilah kita sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan dewasa rohani harus memiliki kepekaan untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Lalu taati suara Tuhan. Satu kali saya dikontak oleh teman saya. Saya punya teman lama sebelum saya jadi hamba Tuhan. Dia tinggal di luar pulau. Satu kali dia hubungi saya lewat Facebook. Dia tanya, "Hey, kamu sudah jadi pastor ya sekarang? Sudah jadi gembala ya?" "Oh iya," saya bilang begitu. Lalu dia bilang, "Saya boleh nggak curhat sama kamu, tanya satu hal?" Nah, dia cerita bahwa teman saya ini perempuan, dia menikah dengan orang asing gitu ya. Menikah dengan bule dan kelihatannya orang bilang, "Wih, happy ya, kayaknya seru ya, kayaknya asik ya," gitu ya. Pasti diberkati loh pernikahannya, kok kayaknya asik kalau dilihat dari luar. Dia bilang, "Jujur deh saya nggak bahagia menikah dengan pria ini." Kenapa? Bukan karena keluarga negaraannya atau karena orang asingnya, bukan, karena itu nggak jadi masalah kan. Tetapi karakternya ini nggak banget gitu ya. Dia adalah seorang pria yang sangat kasar katanya. Bukan cuma secara verbal ngata-ngatain lewat kata-kata, tapi juga main pukul gitu ya. Pukul, tampar, jambak gitu ya. Sampai diajar, hidungnya berdarah istrinya dan sebagainya. Bukan cuma itu, dia bilang kami berkali-kali berkelahi, bertengkar, dan karena dia suka main fisik, saya tuh udah hari itu tuh kayak gitu ya, capek nih menikah sama orang ini gitu ya. Satu kali saya di rumah sedang lihat suami saya sedang chat, dia bilang gitu ya, sedang chat di handphonenya. Saya ngintip dari belakang, lagi lewat nggak sengaja, kok kayaknya chat sama cewek gitu katanya. Terus kok kayaknya ada emoticon yang love begitu ya. Jadi akhirnya dia tanya, "Darling, itu siapa?" Cuma nanya begitu, suami saya marah gitu ya. Dia banting laptop, dia banting ini, dia pukul tangannya dipukul begini, kena istrinya, hidungnya berdarah dan sebagainya. Dia bilang, "Saya capek, saya nikah sama dia gitu ya. Dan saya ingin nyerah aja, saya ingin cerai, saya ingin minggat dari rumah. Saya sudah buat satu ultimatum, kalau ini kejadian lagi, saya siap minggat dari rumah. Saya akan kabur dari rumah, bawa anak-anak, bawa surat-surat dan sebagainya." Terus singkat cerita, teman saya ini dia bilang gini, "Saya udah tanya sama teman-teman saya." Jadi dia tanya sama teman-temannya adalah mami-mami gitu ya kan, karena dia juga seorang orang tua, seorang mami, punya anak, antar anak ke sekolah. Jadi ngumpullah di pintu gerbang sekolah tuh mami-mami yang sama-sama ngobrol. Terus dia mulai cerita problemnya dia. Dan mami-mami di pintu gerbang sekolah bilang apa? "Kalau gue jadi lu, udah gue tinggalin cowok kayak gitu. Kalau gue jadi lu, gue udah tinggalin suami kayak gitu. Jangan mau, lu masih muda. Kamu berhak bahagia." Dia bilang begitu. "Kamu berhak bahagia. Udah ngapain? Mau suami saya kayak begitu, tinggalin aja," gitu ya. Dan hari itu ketika dia tanya sama saya, "Kalau menurut kamu sebagai hamba Tuhan gimana?" Hari itu saya cuma berdoa dan saya cuma bilang kepada dia, "Sorry banget kalau jawaban saya nggak menyenangkan hati kamu. Saya cuma bisa bilang bahwa Allah membenci perceraian dan hari ini saya berharap kamu mempertahankan pernikahanmu. Tapi kalau kamu diam saja, nggak akan ada yang berubah." Saya bilang begitu. Mau kamu bilang, "Aku nggak mau bercerai, tapi aku diam aja," nggak akan ada yang berubah. Ini saya berikan tips, saya memberikan beberapa step untuk dia mulai mendoakan suaminya, mulai memberi teladan sama suaminya. Saya bilang bahwa kamu harus sungguh-sungguh dalam Yesus. Kamu harus menjadi teladan, harus jadi surat yang terbuka buat suamimu. Kamu harus berdiri buat keluargamu supaya iblis gak bisa mencuri damai sejahtera, gak bisa merusak keluargamu dan sebagainya. Singkat cerita, jawaban itu kayaknya gak menyenangkan buat dia. Dia bilang, "Aduh, kayaknya berat banget ya." Saya bilang, "Betul, berat banget taat sama kebenaran." Tetapi itu dia, Bapak Ibu saudara kasih, ada banyak suara yang datang dalam hidup kita yang kelihatannya apa? Masuk akal. Kalau gue jadi lu, ya gue buat ini, kamu berhak bahagia. Masuk akal gak? Masuk akal banget. Tapi hari itu saya bimbing dia untuk ngerti firman Tuhan. Dan puji Tuhan sudah lewat mungkin hampir 7 tahun sekarang ini. Mereka masih bersama, orang ini tetap berdiri buat keluarganya. Dan saya percaya ada pemulihan dalam pernikahan mereka. Intinya adalah, yuk belajar membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Lalu taati suara Tuhan. Saya mengerti betul bahwa di tengah-tengah kita mengalami kekalutan, kegalauan, kacau balau di titik nol. Gak mudah dengar suara Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih, kita belajar untuk menjadi tenang. Firman Tuhan katakan apa? "Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Dan kalau orang suka bilang gini, "Tapi pastor, saya juga bingung loh, gimana caranya dengar suara Tuhan? Saya orang Kristen tapi saya bingung mendengar suara Tuhan." Oke, itu ada pelajaran sendiri. Tetapi satu hal yang saya bisa mungkin kasih tips sederhana adalah begini. Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, belajar satu hal ini penting banget. Yang namanya menghormati Tuhan.
Saya percaya kita akan bisa mendengar suaranya kalau sikap hati kita benar, yaitu menghormati Tuhan. Nah, menghormati Tuhan itu seperti apa sih? Menghormati Tuhan itu artinya begini, memperlakukan Allah spesial di hidup kita dan di hati kita. Sekali lagi, kita sebagai orang Kristen, kalau kita ingin menghormati Allah, perlakukan Allah dengan spesial di hidupmu dan di hatimu. Itu namanya menghormati Tuhan. Nah, banyak orang Kristen bilang, aku udah kok menghormati Tuhan, aku udah kok kasih perpuluhan, aku udah kok ke gereja dan sebagainya. Oke, udah ke gereja, udah kasih persembahan dan sebagainya. Tapi coba cek hatimu, apakah Tuhan Yesus spesial gak di hatimu? Atau mudah tergantikan oleh hal-hal lain, oleh uang, oleh ketenaran, oleh liburan dan sebagainya. Saya berikan ilustrasi sederhana tentang artinya menghormati Tuhan, menghormati. Saya ingat ada sebuah kisah cerita dari seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Craig Groeschel. Craig Groeschel itu punya anaknya banyak. Saya lupa anaknya berapa banyak gitu ya. Tapi ada anak laki-laki dia suka main basket gitu ya. Jadi di rumah dia tuh ada bola basket banyak. Ada mungkin 5 atau 6 bola basket. Dan itu buat main ya di halaman rumah mereka main bola basket. Satu kali anak-anaknya rebutan main basket. Sehingga bola yang sudah beberapa itu kurang. Anaknya lari masuk ke dalam, dia bilang nih, "Dad, boleh nggak pinjem bola basket yang ada di ruang kerja kamu, di ruang kerjanya Daddy?" Ternyata selain bola-bola basket yang dipakai untuk main, ternyata di ruang kerjanya Craig Groeschel itu ada satu bola basket yang ditaruh di atas lemari. Itu spesial karena apa? Karena ditandatangani oleh pemain NBA. Saya lupa siapa, tapi ada pemain basket terkenal di Amerika tanda tangan di bola itu. Jadi Craig Groeschel bilang, "No, nggak boleh. Kamu boleh pakai bola manapun, tapi yang ini, no, nggak boleh." Kenapa? Karena bola ini ditandatangani oleh pemain NBA terkenal. Jangan sampai rusak, bocor, atau karena keringat mungkin lama-lama spidolnya luntur. Jadi tanda tangannya jadi hilang. Dia bilang, "No, ini nggak boleh." Jadi coba lihat. Dari sekian banyak bola basket di rumah itu, ada satu yang diperlakukan spesial, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Bola basketnya dihormati. Nah, menghormati Tuhan artinya memperlakukan Tuhan spesial. Tapi ini yang kita perlu tahu. Memperlakukan Tuhan biasa saja sama dengan tidak menghormati Tuhan. Seringkali ini yang membuat kita orang Kristen gak mendengar suara Tuhan. Karena kadang buat kita Yesus biasa saja di hati kita. Sudah tidak ada lagi rasa kagum, sense of wonder ya. Rasa kagum seperti anak kecil pertama kali lihat gadget. Kok bisa begini? Anak kecil tuh penuh kekaguman. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi seperti anak kecil. Yang ketika baca firman kagum, berdoa dengan kagum, menyembah Dia dengan kagum. Dikit-dikit kagum gitu ya. Tapi kita sudah lama jadi Kristen, kita udah kehilangan kekaguman. Jadi kita merasa bahwa di tengah-tengah kesibukan pelayanan, kita suka pelayanan. Tapi apakah kita suka Yesus? Hanya karena kita mengasihi pelayanan, belum tentu kita mengasihi Yesus lebih dari pelayanan kita. Kadang-kadang pelayanan kita lebih daripada kita mengasihi Yesus. Tapi kita kalau mau dengar suara Tuhan, latih hati kita ini. Belajar memperlakukan Yesus spesial di hati kita. Siapa Yesus buat kamu? Siapa Dia dalam hidupmu? Jawab dengan jujur dari hatimu. Nah, kalau kita mulai memperlakukan Tuhan spesial, saya yakin, saya percaya akan mudah buat kita mendengar suaranya. Kalau kita jatuh cinta sama seseorang, kita kan bisa gini kan, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, lihat kolam ikan ingat wajahmu, ya gitu kan. Dengar suara apa kayak dengar suaramu. Kenapa? Karena kita memperlakukan si doi itu spesial di hati kita. Karena that's why dikit-dikit kita ngerasa kayak ada Dia di sini gitu ya. Dan sebagainya. Bagaimana dengan Tuhan? Kalau kita treat Dia spesial, nggak heran kalau kita akan mudah untuk mendengar suaranya. Itu yang pertama. Tapi juga dikatakan jangan cuma bisa membedakan suara Tuhan yang mana dan yang bukan yang mana, tetapi taati suara Tuhan. Ketaatan itu yang penting juga, yang akan membawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, masa depan kita dibatasi oleh ketaatan kita. Kalau kita ngerti firman sekalipun, tahu kebenaran, tapi kita gak mau taat, kita gak ngalamin manfaatnya. Kalau kita mandi, masuk kamar mandi, buka sabun paling bagus dan paling wangi, yang benar-benar anti kuman sekalipun, tapi cuma dicium-cium doang, wangi gitu ya. Wangi, gak akan bersih, gak akan tubuh kita nggak akan bersih. Tetapi kalau sabunnya dipakai, maka itu akan membersihkan badan kita, wangi dan bersih. Demikian juga dengan kita orang Kristen, kalau kita memperlakukan kebenaran,
Jangan cuman setuju aja dengan kebenaran, tapi lakukan kebenaran sama seperti sabun yang kita pakai waktu kita mandi. Kebenaran juga perlu kita taati. Gak cuman denger khotbah, Bapak Gembala bilang, ih bagus khotbahnya. Saya setuju banget tuh, amin banget. Setuju itu baik, tapi gak akan mengubah hidup kita sampai kita mulai melakukan dan menaati kebenaran tersebut. Dan bicara soal ketaatan, ada 3 hal. Ada 3 hal yang orang Kristen perlu tahu tentang ketaatan. Yang pertama, kalau bicara taat sekarang. Jadi kalau taat itu dengar firman Tuhan sekarang, beroleh pengertian sekarang, Tuhan bicara sesuatu sama kita, jangan tunda-tunda besoknya lagi, minggu depan. Taat sekarang. Kalau Tuhan bicara sama Anda harus mengampuni, taat sekarang. Kalau Tuhan bilang sama kamu, kontak seseorang, hubungi dia, doakan dia, injili dia, taat sekarang. Jadi taat itu adalah tidak menunda-nunda, taat sekarang. Bukan cuma taat sekarang, tapi juga taat semua. Artinya yang perlu ditaati adalah seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jangan pilih-pilih. Kalau memberi persembahan saya mau, Pak Pendeta. Tapi kalau mengampuni dia, jangan harap sampai mati saya juga nggak mau. Nggak bisa. Yang namanya taat harus taat sekarang dan taat semua. Artinya semua yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan dengan setia, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan segenap hati. Taat sekarang, taat semua. Dan yang ketiga adalah taat selalu. Selalu itu artinya sekarang taat, besok taat, minggu depan taat, bulan depan taat. 6 bulan lagi kita masih taat, tahun depan kita masih taat, 2 tahun lagi kita masih taat, bahkan sampai kita kembali ke rumah Bapa, kita masih jadi orang Kristen yang taat. Jadi taat itu sekarang, semua, selalu. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua di rumah, kalau lupa untuk memudahkan mengingat, mungkin kita bisa pakai gaya gitu ya, kayak anak sekolah minggu gitu ya. Taat sekarang, tangannya begini ya. Nah, taat sekarang, taat semua, puter ya, semua. Taat selalu. Oke, boleh diulangi ya. Semua di rumah boleh diulangi ya. Taat sebagai orang Kristen, taat sekarang. Taat semua, taat selalu. Sekali lagi, taat sekarang, taat semua, taat selalu. Saya berdoa kita semua jadi orang Kristen yang taat. Taat sekarang, taat semua, dan taat selalu. Di tengah-tengah titik nolmu, waktu Anda taat, saya percaya ada terobosan terjadi. Dan yang terakhir, poin atau step yang terakhir kita bisa lihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun. Wow, telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa sampai genap, apabila genap 70 tahun waktunya, aku akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Maksudnya apa? Kok lama banget? 70 tahun tuh bicara apa? Oke, ini poin yang terakhir. Di tengah-tengah titik nolmu, di tengah-tengah titik terendah dalam hidupmu, ini yang Tuhan mau. Jadilah orang Kristen yang menyelesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. 70 tahun itu bicara tentang proses, tentang waktu bangsa Israel, umat Tuhan diproses. Jadi ketika kita mengalami titik nol dalam hidup kita, jangan pasif, jangan diem aja, jangan mengeluh. Coba cari tahu Tuhan lagi bentuk saya di mana ya? Apa yang dia incar dari hidup saya? Saya punya seorang teman yang satu kali bekerja nggak nyampe 3 bulan, dia udah resign. Saya tanya kenapa resign? Nggak nyampe 3 bulan. Iya, saya nggak tahan. Temen sebelah meja saya rese banget, ngeselin katanya, dia bilang gitu. Oke, akhirnya dia pindah ke tempat yang baru. Di tempat yang baru gak sampai 3 bulan dia resign lagi. Terus saya mulai tanya, loh kenapa kamu resign? Teman sebelah mejamu ngeselin? Oh enggak, kali ini teman sebelah meja saya baik. Security di bawah ngeselin, dia bilang begitu. Oke, gitu ya. Terus dia kerja lagi tempat yang baru, gak sampai 3 bulan dia resign lagi. Saya tanya, lu yang bener, kerja 3 bulan berhenti, 3 bulan berhenti, gak ada awet, 3 tahun kayak gitu. Kenapa? Teman di sebelah ngeselin? Enggak, teman di sebelah baik gitu ya. Security di bawah itu juga baik. Terus kenapa keluar? Bos gua ngeselin gitu ya. Terus dia pindah lagi ke tempat yang baru, gak sampai 3 bulan dia resign lagi. Saya udah sampai, aduh ini orang maunya apa gitu. Kenapa? Teman di sebelah ngeselin? Enggak, teman baik gitu ya. Security baik. Bosnya juga baik. Terus kenapa resign? Jalannya macet bro. Ya ampun, Tuhan lagi incer hatinya dia. Tuhan lagi proses yang namanya ketidaksabarannya dia. Mau pakai teman sebelah gitu ya, mau security, mau atasan, mau jalan macet. Kamu mau kabur kemanapun, kalau prosesmu belum selesai, Tuhan incer. Kita doa, kita nyanyi, jadikan aku
Indah yang kau pandang mulia. Mau gak dijadikan indah? Kalau mau, itu doa yang paling cepat Tuhan jawab. Dibanding doa berkat promosi, itu doa minta pembentukan tuh paling cepat. Tuhan akan kirim orang-orang datang ke hidup kita yang punya karunia khusus yang gak ada di Alkitab, yaitu orang-orang yang punya karunia amplas biasanya. Wah, datang di amplas gitu ya, sampai halus gitu ya. Tapi kalau mau jadikan indah ya proses, nikmatin. Jadilah orang yang setia dalam proses, punya respon yang benar. Jangan kalau ketika Tuhan sedang seret kita ke ruang operasi, untuk operasi kayak kanker, tumor rohani dioperasi, di tengah operasi jangan kabur sampai ususnya kemana-mana, jangan gitu ya. Biar Tuhan selesaikan operasinya. Sakit nggak? Ya, mungkin sakit. Tetapi kalau kita menyerah sama kehendak Tuhan, saya percaya ini dia, di mana ada proses, di situ ada kualitas. Tapi kalau orang prosesnya nggak jelas, nggak selesai sampai tuntas, nggak heran kualitasnya juga nggak jelas. Oke, ilustrasi terakhir. Saya pernah dengar cerita ini. Kira-kira begini. Ada 2 pabrik sabun katanya. Zaman dulu nih ya, jangan ngomong zaman sekarang. Zaman dulu katanya. 2 pabrik sabun. Sabun batangan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu sabun-sabun kotak batangan bukan sabun cair. Itu konon katanya ada 2 pabrik sabun yang mengemas sabun gitu ya. Jadi kotak begitu, sabun kotak. Lalu masuk lagi ke kotak gitu ya. Kalau zaman sekarang kita pernah tahu ada sabun yang bukan di plastik tapi di kotak karton kecil gitu. Jadi dalamnya ada sabunnya gitu. Nah, zaman dulu masuk ke situ, masuk lagi di dus yang gede. Nah, ternyata di pasar suka ada komplain di warung-warung, di toko-toko. Katanya gini, suka ada kotak sabun gitu ya, yang sebesar ini, ada kotaknya nggak ada sabunnya. Jadi orang yang beli gitu tokonya, ini gimana sih? Harus tuker kan atau harus protes ke pabriknya lah. Ini gimana? Jadi pabriknya ingin membuat pembaruan, perbaikan, dia perlu ada quality control yang baik dan sebagainya. Jadi meeting lah mereka gitu ya. Pabrik yang pertama bikin gimana ya? Oh, kita bikin aja nih, kita beli aja alat yang canggih kayak di airport tuh. Jadi kalau masukin tas bisa ada layar di monitor, ketahuan bawa apa aja, narkoba ketahuan, bosnya terjebak ketahuan. Jadi pakai alat itu gitu, belilah gitu ya, mungkin sekian ratus juta gitu ya. Harganya begitu canggih supaya kotak-kotak itu sabun yang udah diproses masuk kotak terus di rel gitu ya, mau dikumpulin, itu di scan. Wah, kelihatan pakai monitor ya. Ada sabunnya kosong. Cegat, ambil gitu ya. Tapi pabrik yang B, yang kedua, pikirannya lebih hemat, ekonomis. Mereka mikir-mikir gimana ya caranya ya supaya hemat. Masa ia perlu beli alat secanggih itu juga, mahal banget. Yang terpikirlah sebuah ide yang simpel. Mereka beli kipas angin gitu ya. Kipas angin berdiri yang bisa dikencengin, dia taruh di pinggir rel itu. Logikanya simpel. Kalau kotak itu ada sabunnya, kan berat. Mau ditiup gimana pun dia pasti jalan. Tapi kalau kotaknya kosong, begitu ditiup kipas angin, pasti kotaknya terpental gitu ya, terpelanting dari rel itu dan sebagainya. Simple, yang satu perlu ratusan juta, yang satu paling 200 ribu gitu ya, sudah punya mesin punya kipas angin dan sebagainya. Nah, betul ketika kotak-kotak itu ada isinya, ada prosesnya bener gitu ya, ada isinya berat gitu ya, lewat. Tapi ketika ada kotak yang tidak berproses dengan benar, jadi nggak ada sabunnya, kosong, nggak ada isinya, langsung kena tantangan, keluar dari rel. Sama dengan orang Kristen. Kalau kita sebagai orang percaya nggak mau diproses Tuhan, nggak mau jadi orang yang diproses dengan benar, nggak tahan dikit, kabur, pindah gereja, pindah komsel, pindah kerjaan, hanya karena nggak tahan dibentuk. Akhirnya Tuhan nggak bisa selesaikan bentuknya, pembentukan di hidup kita. Nggak heran nggak ada kualitas, nggak ada bobot. Begitu ada masalah dikit, langsung keluar dari rencana Tuhan, langsung keluar dari tracknya Tuhan dan sebagainya. Yuk, Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan semua, Tuhan sedang bawa kita pada masa depan yang penuh harapan. Kalau kita taat di tracknya dia, pasti ujungnya adalah masa depan yang penuh harapan. Tapi kadang-kadang kita yang gak mau dibentuk, gak mau diproses. Saya berdoa supaya setiap kita punya komitmen, punya konsistensi, punya kesetiaan, punya kesabaran untuk menderita gitu ya. Supaya bisa menyelesaikan proses Tuhan dengan benar. Dan tentunya setelah ayat 10, ada ayat 11 yang kita baca di awal tadi. Bahwa Tuhan menjanjikan kita rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberi kita hari depan yang penuh harapan. Itu akan tergenapi kalau apa? Kalau kita ikutin dari ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan saya ringkaskan kembali apa yang kita pelajari hari ini.
di tengah-tengah titik terendah, titik nol kita, Tuhan punya janji yang Dia rindu untuk genapi, yaitu masa depan yang penuh harapan. Gimana caranya? Gimana respon kita? Gimana step yang harus kita ambil? Yang pertama adalah di tengah-tengah titik nol terendah dalam hidupmu, jadilah orang yang melakukan yang terbaik. Yang kedua, di tengah-tengah titik nolmu, jadilah orang yang memiliki kepekaan untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan. Yang ketiga adalah di tengah-tengah titik nolmu, jadilah orang Kristen yang menyelesaikan proses Tuhan dengan benar. Dan kalau kita hidupi tiga step ini, ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saya percaya Tuhan akan bawa kita masuk pada penggenapan janji Tuhan. Anda dan saya akan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan saya berdoa supaya kita semua, Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita berada dalam titik nol, supaya kita semakin peka. Yuk latih diri kita beribadah. Ibu Gembala sudah mengajarkan kepada kita minggu lalu tentang doa puasa. Dan itu sangat bermanfaat. Yuk terlibat dalam doa puasa. Melalui doa puasa kita mematikan kedagingan kita. Supaya apa? Supaya makin peka dengar suara Tuhan. Karena mungkin selama ini kita entertain kedagingan kita dengan semua hal, makanan maupun juga hiburan. Yuk kita mau berpuasa. Bukan untuk nyogok Tuhan, bukan untuk ngambekin Tuhan, bukan untuk memanipulasi Tuhan, bukan, tapi untuk mematikan kedagingan kita supaya kita makin peka terhadap kehendak Tuhan dan kita bisa masuk dalam rencana Dia di tengah-tengah titik nolmu. Yuk pastikan Anda peka, hidup dipimpin Roh Kudus dan alamiah kehidupan yang berkemenangan. Victorious living itu adalah janji Tuhan yang harus tergenapi dalam kehidupan Anda. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan berbicara melalui firman yang kami dengar hari ini. Tuhan ingin membawa kami pada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berdoa untuk umat-Mu yang hari ini sedang bergumul dalam titik terendah, titik nol, masa-masa yang sukar. Berdoa supaya hari ini kami diberi kekuatan untuk tetap melakukan yang terbaik. Kayak percaya ada kekuatan ilahi yang turun dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa melakukan yang terbaik dalam pernikahan dan keluarga, dalam pekerjaan dan karir, dalam pelayanan dan dalam segala hal. Kami percaya waktu kami memberi yang terbaik ada terobosan di sana. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk bisa mendengar suara Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang terjadi hari-hari ini. Mampukan kami untuk tenang Tuhan, berikan kami ketenangan di dalam nama Yesus. Dan juga bawa kami untuk bisa membedakan mana suara Tuhan dan melangkah dalam ketaatan. Meskipun ketaatan sulit, bahkan meskipun ketaatan membawa kami pada situasi yang semakin gak baik, kayak percaya bahwa di ujungnya ada mujizat, di ujungnya ada kemenangan. Dan berdoa juga buat kami semua yang sedang diproses. Kalau ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang menjerit, Tuhan aku gak tahan, Tuhan aku gak kuat karena aku sedang diproses dalam keadaan yang gak baik banget, aku sedang dipermalukan di hadapan banyak orang. Aku berdoa biar ada kekuatan dan kesabaran di dalam nama Yesus untuk anak-anak-Mu bisa menyelesaikan proses dengan benar. Kami percaya bahwa ketika kami mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan dari dalam firman-Nya, kami tahu di ujungnya hidup kami akan mengalami kemenangan. Ada victorious living yang akan kami alami bersama dengan Tuhan. Dan ajar kami juga untuk punya kehidupan berpuasa, supaya kami semakin lama boleh melatih diri kami, melatih untuk mematikan kedagingan kami, dan kami peka dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar umat-Mu, gereja-Mu terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan hamba-Mu berdoa biar tahun ini ada banyak kesaksian yang dahsyat yang keluar dalam kehidupan umat-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Raja
bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan. Kami bangga melihat Allah seperti-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Yes, Tuhan, layakkanlah hidup kami Tuhan, agar tetap fokus dengan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga melihatlah seperti-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami Kamu serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasai hidup kami Tuhan, agar semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Walaupun secara live streaming Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan di balik semuanya ini Tuhan. Kami percaya ada otoritas dari surga mengalir bagi setiap orang yang menyaksikan live streaming ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menyertai hidup mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau mengetahuinya Tuhan. Jamah hati mereka, pikiran mereka, hati mereka Tuhan. Sembuhkan mereka dari yang sakit Tuhan. Bilur kesembuhan mengalir bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami harapan yang indah untuk masa depan kami. Harapan yang indah untuk apa yang menjadi rancangan-Mu ke depan Tuhan. Tuntun hidup kami agar kami melangkah dengan iman, melangkah dengan otoritas yang dari Engkau Tuhan, melangkah dengan kemurahan-Mu Tuhan, melangkah dengan otoritas yang dari sorga mengalir Tuhan. Terima kasih Bapak kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Nya Tuhan, Kau berkati pergumulan dia Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati segala apa yang digumuli Tuhan, Engkau berkati, kuduskan dengan darah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Surga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di bangsa kami Tuhan. Apapun masalah, problema hidup bangsa ini Tuhan, kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kau menangkap semuanya ini dengan otoritas dari surga. Engkau tuntun langkah-langkah bangsa ini dengan otoritas dari surga Tuhan. Jamah setiap pemerintahan kami Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan pemerintahan kami Tuhan. Engkau berkati mereka, tuntun langkah mereka Tuhan, agar semua keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, semua bijaksana, semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau berkati juga Pak Menteri Keuangan Tuhan, Ibu Sri Mulyani Tuhan, agar bisa menata keuangan itu dengan baik Tuhan. Perekonomian kami bisa berjalan dengan baik Tuhan, semua dengan kendalinya surga Tuhan. Terima kasih Bapak Surga Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja kami Tuhan yang sedang membangun Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir bagi setiap para pekerja-pekerja yang melayani Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka dalam membangun Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kesembuhan kalau mereka sakit Tuhan. Biar bilur-bilur kesembuhan mengalir bagi mereka Tuhan. Tuntun langkah mereka agar semua ini terselesaikan dengan baik Tuhan. Kami bisa beribadah di sana Tuhan, karena Tuhan Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Engkau berkati juga jiwa-jiwa Tuhan. Engkau berkati para jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Kau tuntun langkah mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan, yang saat ini mungkin dalam pergumulan Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan. Semua satelit-satelit gereja dimanapun Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau beri hikmat, berikan berkat dari surga mengalir bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan. Kau berkati anak-anak Tuhan. Tuhan Engkau berkati dengan darah Yesus. Urapi Bapak Gembala dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan. Hikmat, pengetahuan, akal budi dari surga mengalir terus Tuhan dalam skala pelayanan yang
Tuhan perkenankan bagi Bapak Gembala maupun Ibu Gembala Tuhan. Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan mengalir Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, urapi hidup kami para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan sayap-Mu, lindungi kami dengan darah Yesus Tuhan. Ampuni salah dosa kami kalau pernah menyakiti hati-Mu Tuhan. Urapi hidup kami agar tetap fokus dengan Engkau Tuhan, untuk melayani-Mu saja, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara-saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya, dan Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604283377 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Bunadi Subrata MTH. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.